Alhamdulillah, kita harus bersyukur dan mensyukuri kemerdekaan. Kenapa demikian? Karena nikmat merdeka itu nikmat yang sangat agung dan besar. Nikmat kemerdekaan. Coba bayangkan kalau panjenengan jadi orang kaya, duit sak miliar, sawai akeh, omai magrong-magrong, tapi sampean uripe di Palestina, omai dibom, duit dirampas, ataupun dulu hidup di zaman Belanda, uang dirampas, hasil bumi dirampas. Maka merdeka seperti ini adalah nikmat yang besar. Makanya jangan diingkari kemerdekaan ini, harus disyukuri. Merdeka. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'anna mahizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari dia aminan fi sirbihi, dia merasakan keamanan di lingkungannya, anak, istrinya, saudaranya aman, gak ada penjajah, gak ada perampok, gak ada maling, aman kondisinya, tidur bisa nyenyak. Karena apa? Karena tidak ada penjajah. Coba kalau dikuasai penjajah atau dikuasai negara, gak ada apa, sampai hidup di tempat yang bukan negara, di hutan rimba, yang dimana orang bebas merampas, bebas mencuri, turu, ledek langsung tangi, waduh dirampok. Lek saiki ledek paling tikus. Aminan fi sirbi, dikasih keamanan di dalam lingkungannya. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadi, dia dikasih sehat wal afiat di badannya. Kak loro, sampai tekong ini berarti kan sehat kabeh. Sehat ya? Iya, sing loro didongakno muga-muga ndang waras. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumih, dan dia hari itu di pagi hari dia mendapati bahan makanan untuk satu hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun ke depan, 1 hari dia punya makanan. Kalau dia bersyukur, mensyukuri 3 perkara, amannya lingkungan, sehat badan, dan ada makanan, faka'anna mahizat lahud dunya, seakan-akan dia dikasih dunia semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kaya saking dari kayanya sampai gila, loh itu namanya crazy rich itu ya. Ya crazy rich itu kan ya, sampean kan nggih crazy rich ya, crazy rich cuma separuh, crazy apa, richnya belum, crazy-nya ya. Nah, oh crazy rich itu bukan, kalau beli bukan beli sawah 1 hektar 2 hektar, apa yang dibeli? Pulau. Apa yang dibeli? Gunung. Itu orang-orang kaya crazy rich itu. Lah sampai lek syukur dengan 3 perkara tadi, lebih rich daripada crazy rich. Kenapa? Karena bukan lagi Anda seakan-akan punya pulau, gunung, dunia semua bunder sesar bumi gitu. Niki wae sampean tok sing liyane nyewu. Ini kalau mau bersyukur, maka nikmat keamanan, ketentraman di bawah kemerdekaan yang seperti ini, mari kita betul-betul bersyukur. Alhamdulillah. Cuma namanya bersyukur itu gak mau ngomong toh, tapi juga perbuatan. Apa syukur dalam bentuk perbuatan? Menggunakan pemberian sesuai dengan tujuan yang memberi. Contoh misalnya, sampean di kampung ada anak, dia sergep ning masjid, tapi gak duwe sarung ikut tok ae, sampai sarungi ngepir pitu. Pancet, oh saakene wis tak tukokno sarung ae. Akhirnya dikasih sarung. Iki le sarung. Oh nggih, matur nuwun. Gitu. Tapi keesokan harinya sarungnya enggak dipakai. Sampeyan gak pernah petuk arek iku gawe sarung ning masjid ya ora tahu, di omah ya gak tahu.
Satu ketika panjenengan silaturahmi ke rumahnya, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintunya. Begitu masuk, ternyata apa? Sampai melihat sarung pemberian panjenengan digawe keset. Digawe keset. Kira-kira dikae meneh enggak arek iku? Mboten. Kenapa? Tidak bersyukur karena dia tidak menggunakan pemberian sesuai maksud dan tujuannya pemberi. Lha cara arek iki syukur, ya matur nuwun, mari ngono digawe. Lek digawe terus alhamdulillah ya, aku ngekei arekku kei sarung digawe terus rupanya dia senenge. Oh, engko lek aku duwe sarung meneh mesti tak kei arek iku. Iki lho maknane la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi harus ada keyakinan bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah. Dan memang ternyata demikian kok. Kemerdekaan itu pemberian Allah. Kemerdekaan itulah anugerah dari Allah. Bukan karena perjuangan ansih. Bukan karena perjuangan tok. Kalau karena perjuangan tok, Indonesia sampai sekarang gak bakalan merdeka. Lho kok bisa? Lho wong sing jajah iku lho wong Londo. Wonge gede dukur gagah. Wong Indonesia wis krempeng, endek pisan. Ireng pisan. Orang Belanda datang ke Indonesia bawa apa? Tank, pesawat, roket, bom, senapan. Indonesia senjata gak duwe. Gak punya apa-apa. Akhirnya ya wis sak ono-onone. Akhirnya golek ndek barongan niku. Nebang napa nih? Bambu dilincingi, akhirnya jenenge senjata bambu runcing. Coba pikir dengan akal yang sehat sekarang. Kalau ada dua kubu bertempur, yang satu semuanya bambu runcing tok. Yang satu kubu peralatannya lengkap, ada tank, ada roket, ada bom macam pun dising menang. Ya tank. Tapi kenapa Indonesia merdeka? Ini karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diyakini oleh orang-orang dulu. Para pembangun bangsa dulu itu ngerti lagi adalah pemberian dari Allah. Negara tidak bisa tegak tanpa undang-undang. Maka begitu merdeka, maka orang-orang dulu menyusun, membuat undang-undang dasar 1945. Dan pembukaannya ditulis atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa serta didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu didahului atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi orang-orang dulu ngerti lek kemerdekaan itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha kuasa, masih pring-pring bambu runcing bisa mengusir penjajah dengan senjata yang lengkap. Tapi secara akal, hitam di atas putih, hitung-hitungan matematika, Indonesia gak akan merdeka. Belanda datang ke Indonesia bawa meriam Belanda, Indonesia punya meriam Belina. Sama-sama meriam. Lah karena ini rahmat Allah, ini anugerah Allah, nikmat Allah, maka setiap 17 Agustus disyukuri, diperingati. Tapi cara memperingati, ya harus cara mensyukuri adalah harus menggunakan nikmat itu sesuai maksud dan tujuan yang memberi. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bagaimana caranya? Berarti kita harus mencari apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Di dalam surat Al-Hajj 41 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang apabila makanna, kami berikan kedudukan, kami berikan makan, tempat, fil ardi, di muka bumi. Dalam tafsir Jalalain itu
Ditafsiri binasrihim ala aduwihim. Kenapa dia dikasih tempat oleh Allah di muka bumi? Dengan Allah memberikan pertolongan kepada mereka untuk mengusir musuhnya. Ini berarti sama dengan kemerdekaan Indonesia. Mengusir penjajah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya meraih kemerdekaan. Apa yang dilakukan? Aqamus shalah. Maka yang pertama, pekerjaan yang pertama dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya melanggengkan sholat. Ada musalah, ngelanggengno sholat. Makanya dulu Bung Karno itu pada tanggal 16 diculik sama pemuda-pemuda yang gak sabar, ya, kepingin segera merdeka. Diculik, diasingkan ke tempat namanya Rengas Dengklok. Di situ kemudian Bung Karno dipaksa, ayo Bung, ayo proklamasi saiki, moh, ayo saiki ndang, moh. Bukankah kata pepatah mengatakan lebih cepat lebih baik? Ora. Kenapa? Besok saja. Loh, kenapa besok? Apa bedanya besok sama sekarang? Ya beda. Apa bedanya? Besok tanggal 17. Apa bedanya 16 sama 17? Beda. Wong iku sholat 5 waktu sehari semalam. Berapa rakaat? 17. Kok gak 16? Beda berarti. Al-Quran diturunkan pada waktu bulan Ramadan, peringatan nuzul Quran tanggal piro? 17 gak 16. Wis meneh. Karena kemerdekaan pemberian Allah, maka kita pun merdeka. Ini golek angka sing barokah 17. Itu apa namanya, pendiriannya Pak Karno. Gak, pitulas saya, pitulas. Maka dengan demikian, maka Bung Karno itu sebetulnya menetapkan 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia supaya kita ingat pada 17 rakaat. Maka memperingati 17 Agustus jangan sampai meninggalkan 17 rakaat. Saiki sekarang yang banyak orang memperingati 17 Agustus karnaval. Bukannya karnaval tidak boleh, boleh. Cuma begini ceritanya, karnaval. Mari subuh sudah persiapan, antri di salon-salon. Sing macak Kartini, ya, macak Pangeran Diponegoro, macam-macam antri. Jam 7 start. Duhur sik di tengah embong. Asar gurung mari, meh maghrib ket buyar. Salat duhuri nang endi? Asarnya di mana? Mulai maghrib wis kesel, isya keturun. Lah karena berarti yang kalau demikian berarti tidak mensyukuri kemerdekaan. Padha karo arek dikai sarung sik tas dikai keset ya ngene. Makanya kalau banyak yang merasakan Indonesia gelap, sehingga 17 Agustus tahun 2025, ayo kibarkan bendera One Piece. Itu karena merasa semakin kesini ternyata semakin kesana. Indonesia semakin merdekanya semakin lama, kok kayaknya seperti balik ke era penjajahan gitu. Bagaimana tidak, pajak tambah naik, ada yang naik 250% pajaknya, sampai di demo itu bupati-pati, bupati-pati, bupati-pati. Dan ternyata bukan hanya itu, ternyata di kabupaten yang lain ada yang menaikkan sampai 400%, bahkan ada yang menaikkan 1000% pajak itu. Loh kenapa kok demikian? Ya karena nggak bersyukur tadi loh. Jadi lek kepingin bangsa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gemah ripah loh jinawi. Ayo kita bersyukur dengan kemerdekaan dengan cara yang benar. Bagaimana? Berarti mensyukuri kemerdekaan setiap hari. Ojo lali 17 rakaat. Itu. Kemudian aqamus shalah wa atawuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Menunaikan zakat, zakat boten zakat fitrah to, kula boten lali mesti Ramadan niku zakat fitrah, Pak.
Ada zakat namanya zakat mal, zakat harta, lek dagang zakat tijarah. Panjenengan kalau buka toko nanti 1 haul 1 tahun diaudit, ya. Kalau lebih dari nisab ngetokno 2,5%. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Emas sekarang berapa harganya, Pak? Oh, gak ngerti Bapak. Bu, pinten Bu? Ibu yang ngerti mesti. Oh, lah ibu-ibu Masya Allah emasnya ini 1 kilogram. Bukan gram lagi, 1 kilogram. Ya mas bojone ini kok 60 kilogram ini. Niku dizakati, ojo lali, zakat. Jadi ada zakat mal. Banyak orang pengusaha yo tebu yo nopo jenenge pari. Zakat malnya lupa, zakat mall dah. Dadi nang mall. Dadi lek panen nang mall, tapi lali zakat mal. Maka jangan lupa ini sebagai wujud mensyukuri kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini cara mensyukuri kemerdekaan. Menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Ini penting. Orang itu tidak boleh ananiyah, tidak boleh egois. Wis sing penting aku nang masjid, salat gak tau bolong, poso Ramadan poso, bah tanggoku mabuk ya gak ngurus, bah tanggoku iki zina aku gak ngurus, gak boleh. Orang Islam itu harus punya rasa rahmat kepada orang lain. Maka kudu dielingno, Pak, ayo sholat gitu, tonggone. Sholat lah, sholat dhewe. Kenapa kita perlu mengingatkan mereka? Karena mesakne, ya Allah, tonggoku mosok aku tok sing mlebu swarga. Ojo sampai aku tok sih, ya tonggoku iki ya seakan lek mlebu neraka. Dadi dijak. Dadi wong sing ngelingno urusan salat itu sebetulnya saudara kita. Dulur sing sak temene yaiku dulur sing ngelingno urusan akhirat. Dielingno ngono iku alhamdulillah ya. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak boleh. Saya teringat dengan dawe Al-Maghfulah Romo Yebat. Beliau ngendikan, lek mlebu swarga ojo dewenan. Jaan kancamu. Karena swarga iku terlalu luas lek awakmu dewenan. Kamu masuk surga, dikasih tanah di kapling di surga 100 hektar misalnya. Punya istana tingkat 100. Tapi awakmu ndek kon dewenan ya apa kira-kira? Medeni. Karena wong liya. Iya. Jaan wong liya itu. Maka kata ada perumpamaan dari baginda Nabi Muhammad SAW, pentingnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Masalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha, katakan Nabi, perumpamaan orang yang mau amar ma'ruf nahi munkar dengan yang tidak, itu seperti 2 golongan yang ingin masuk perahu. Napa jenenge? Kapal laut besar. Kapalnya terdiri dari 2 tingkat. Dan 2 kaum ini, 2 golongan ini akhirnya mengundi. Ya sudah, ini kaum A ada di atas, kaum B ada di bawah. Hanya masuk semua berlayar. Di tengah-tengah layar, di tengah-tengah samudera, tengah berlayar, yang di atas kalau butuh air mudah. Kenapa? Airnya kelihatan. Tinggal ambil saja dari atas. Tapi bagian bawah kalau mau ambil air sulit. Dia harus ke atas dulu. Kan repot. Mau ke atas kata temennya, kan sudah kesepakatan atas bagian atas, bawah bagian bawah. Kita nggak boleh ganggu mereka. Loh terus kalau mau ngambil air gimana? Ya tetap di bawah. Loh apa caranya? Ya dibolongi aja peraune. Oh ngono. Ya wis. Akhirnya dipetili. Dok, 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 dok. Begitu dipetil, yang di atas, yang di kaum A yang di atas melihat ada apa di bawah, dilihat. Loh, kate bolongi. Begitu kate bolongi, wis iki kudu dieling nih. Ini harus dicegah, enggak boleh.
temannya yang di atas, iya ojo kesepakatan ini nisor dhuwur-dhuwur papano urusan DVD. Oh ngono ya wis, ae dijarno. Begitu dijarno akhirnya berlubang, begitu berlubang air masuk ke perahu, akhirnya kerem. Apa sing kerem nisor tok? Kabeh. Tapi seandainya dia turun kemudian mencegah dia melubangi kapalnya, maka selamat. Sing selamat dhuwur tok napa sak nisore? Kabeh. Itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai sekali lagi saya ingatkan, kalau mau masuk surga ojo dewenan, jaan koncone, jaan tonggone. Sama dengan datang ke legi, ojo dewenan sampean, tonggone jaan. Ya, tonggone jaan, dulure jaan, gak apa-apa gratis kok. Gak kate tuku tiket ya. Supaya kita punya rasa apa namanya syafaqah, rahmah. Oh tonggoku cek mosok aku tok kepingin ganjaran, ben tonggoku oleh ganjaran pisan, wis tak jae, lek ono lagi tak jae. Lah ngono. Dadi jangan egois, bis aku tok sing penting aku poso bengi meleh, tonggoku gelem ngaji ta ora, salat ta ora, babah sak karep-karepe niki mboten angsa.